Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dan jamaah dakwah keliling TPRI, mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji bagi Allah yang membuat kehidupan ini dan nanti kematian semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah sampai saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mohon kepada Allah semoga kita nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada saat ini bicara tentang takwa. Mudah-mudahan semua yang hadirin dan keluarga-keluarganya dan orang-orang yang bersama dengan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Kenapa harus bertakwa Pak Ustaz? Jawabannya memang tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Dengan ibadah yang benar maka akan menghasilkan takwa. Semua rangkaian-rangkaian ibadah dalam Islam muaranya itu adalah takwa. Puasa biar bertakwa, haji supaya menjadi orang yang bertakwa, banyak bersedekah, berinfak biar bertakwa. Karena memang itulah tujuan akhir daripada ibadah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Untuk bertakwa. Ada orang nanya saya, alangkah pendek urusan hidup ini Pak Ustaz, cuma takwa baik. Tahu takwa? Takwa itu berarti adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan atau menjauhi semua. Ditanya ada kamu dulu jelas kata paham. Itu adalah orang cerdas. Alhamdulillah memang cocok manfaatnya ini menjadi potongan-potongannya ahli surga. Amin. Baru potongannya. Jahitannya belum tentu. Tapi alhamdulillah sudah ada potongan jadilah. Biar lembut nanti jahitannya. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Kelihatan tenang. Kalau sudah pengajian begini sudah kelihatan mana yang punya masalah, mana yang tidak punya masalah, mana yang peduli, mana yang gimana. Amin. Dan mudah-mudahan pulang dari sini nanti semuanya yang hidupnya insya Allah dibahagiakan oleh Allah. Amin. Orang yang senang belum tentu bahagia. Orang yang bahagia pasti senang. Masya Allah. Orang yang banyak duit belum tentu bahagia, betul? Apalagi yang butuh tak. Ibu-ibu rahimahullah, lihat itu. Ketika Allah membuat manusia, apa tujuan ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan dengan ibadah itu apa ujungnya tadi kata Allah? Akhirnya la'allakum
berarti pasti. Kalau orang ibadahnya benar, ujungnya itu pasti takwa. Kalau ada orang ibadah jalan terus haji, jalan terus umroh, jalan terus, tapi balik masing-masing itu, berarti memang maknya ada 5. Mak ini, mak itu, mak mana, mak tahu dan masih tidak jelas, ya kan? Tapi kalau umrohnya benar, ya, hajinya benar, insya Allah pasti makbul. Maka dia akan menjadi insya Allah mabrur. Ketika orang sholatnya baik, benar, maka dia pasti menuju ketakwaan. Nah, kalau ada orang sholat jalan terus tapi nakal jalan terus, itu namanya STMG, sholat terus maling jalan namanya. Masih begitu tidak menuju sampai ketakwaan. Maka bagaimana kita menuju ketakwaan itu harus kita perbaiki dulu, kita bagusi dulu ibadah kita, insya Allah. Jamaah rahimahumullah, kita menjadi orang-orang yang insya Allah bertakwa. Amin. Seseorang akan menjadi terwujud menjadi orang yang bertakwa ketika dia ibadahnya insya Allah dengan benar. Karena Allah berjanji tadi, la'allakum tattaqun. Kalian pasti akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa kelihatan banyak orang beribadah tapi tidak sampai kepada ketakwaan, masih maksiat, masih hobi? Boleh jadi ibadahnya belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat-syaratnya mungkin belum lengkap. Untuk itulah ibu-ibu jamaah rahimahullah, semoga insya Allah kita berusaha mendapatkan target hidup kita, mendapat titel yang paling mahal di sisi Allah adalah al-muttaqun. Amin. Amin. La'allana minal muttaqin. Amin. Amin. Ustaz, kenapa harus Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah dan dengan ibadah itu menjadi orang bertakwa? Dekatnya cuma ibadah takwa, cuma 2. Tapi inilah yang paling berat dan inilah target hidup. Ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, target hidup ini yang harus kita kejar, titel yang paling penting adalah supaya kita diakui oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa. Ustaz, kenapa harus bertakwa? Apa manfaat dari takwa? Ini yang orang baru bisa memahami. Ada yang menganggap takwa itu cuma dengan pakaiannya bagus, ya. Kapan-kapan ke masjid, ya main masjid, subhanallah. Lucu nian di bapak itu takwa terus tapi miskin terus. Ya Allah, bapak itu takwa terus tapi kumas setengah mati, masih lemah setengah mati, dan masih lagi mati dan boleh. Ibu, kalau orang itu sudah bertakwa, pasti hidupnya pun cukup, betul? Tahu dari mana kamu betul-betul menjelaskan? Kalau orang itu bertakwa, pasti hidupnya bersih. Makanya ini serang musim corona ini. Mudah-mudahan corona ini dijauhkan oleh Allah dari kita dan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Yang bisa menyembuhkan siapa? Maka berbanyak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Boleh sama-sama. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat, ya, baik di langit dan di bumi kecuali dengan izin Allah. Kalau kata Allah tak mampu. Masalah mati itu ada milik Allah. Ada yang ketakutan sakit, takutnya dengan mati, pakai dukun. Ayah datang dengan dukun itu, dukunnya pun mati. Sekarang banyak orang bermasalah-masalah, kita sekarang yang paling kuat itu adalah masalah akidah. Lebih percaya dengan makhluk daripada pada Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Bumi siapa? Allah. Kita siapa? Allah. Yang membuat manusia ini siapa? Allah. Kenapa lebih takut dengan manusia daripada Allah kalau begitu? Berarti bermasalah keyakinan kita. Ketika Allah bilang sehat, sehat. Bagaimana pengusaha orang membuat kita sakit? Tak bisa.
dan takwa itu karena dengan bertakwa pertama kata Allah, orang yang bertakwa itu akan dikasih oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Syaratnya kan lokal. Ibu-ibu, jadi hamba Allah yang bertakwa pertama insya Allah diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan. Amin. Yang kedua dikasih oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Kata dalam surat Al-Qur'an, diberikan jalan keluar dari kesulitan. Ibu, yang paling enak ketika kita sulit ada jalan keluar, betul lah? Hari ini harus ada uang yang harus dibayarkan. Di dompet belum ada. Ketemu dengan orang yang baik di tengah jalan, kawan lama. Langsung dia diam-diam masuk tangannya dengan tas ibu. Wah, itu kalau tangan orang baik masuk ke tas, itu namanya al-loka. Kalau tangan orang nakal masuk tas, namanya al-bala. Kapan diambil yang dikasih dari tas tadi? Pas sesuai dengan utang yang dibayarin. Kira-kira enak deh ibu? Nikmat dah bu? Kamu masuk rumah makan, ternyata pas masuk sudah makan, dompet tinggal. Awalnya berhoji. Bukan banyak. Ya, kapan nak masak, nak bayar, tidak ada duit dah. Dompet tidak terbawa. Baru kamu tegak begini datanglah orang masuk ke dalam rumah makan itu. Assalamualaikum bunda. Oh, waalaikumsalam. Bunda di sini makan dia. Ya Allah sekalian, baca aku yang bayarin. Oh, langsung dibayarkan. Pasti langsung kamu. Alhamdulillah. Jalan keluar dari kesulitan. Oh, akbar. Yang kedua apa kata Allah? Hambaku yang bertakwa pasti akan diberikan oleh Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Itulah banyak orang ini tak punya tabungan duit di bank, tapi bisa berangkat haji dulu. Bukan amin, memang itu sudah berangkat. Alhamdulillah. Ibu, biasanya kan orang bisa berangkat haji dan umroh kan pakai tabungan. Ini tidak nabung, tapi bisa berangkat. Rezeki yang tak disangka-sangka. Oh ibu, ada seorang anak, kalau saya sebutkan namanya, di luar Palembang. Saya datanglah ke tempat itu. Kemudian pas ada acara, ada anak umurnya 7 tahun, hafal alhamdulillah 3 juz. Ditanyalah seorang ustaz kawan saya juga dari Jakarta, kau hafal liilah di Quraisy? Apa dites? Hafal. Al-Ma'un hafal. Semua alhamdulillah juz amma hafal. Apa kata kawan saya tadi yang berduit ini? Kamu sudah umroh belum? Belum. Kau kepengen berangkat umroh? Kepengen Pak Ustaz. Nah, iya. Terus bapak itu kau belum? Belum juga. Enggak ada duit bapakku. Apa katanya tadi? Kamu kepengen enggak berangkat umroh? Kepengen. Kau berani berangkat sendirian dengan kami? Aku bersiap Pak Ustaz. Kalau baca harus nembak mamaku. Akhirnya kata kawan saya yang syekh itu, sudah. Karena memang kau tidak berani sendirian, mama kau mana? Abang ngangkat tangan ibunya, ditanya, ibu kepengen berangkat umroh dengan anaknya? Kepengen Pak Ustaz. Belum disebutkan berangkat, sujud syukur duluan. Allahu Akbar. Pendek cerita, alhamdulillah anak itu dengan ibunya, bahkan ikut bapaknya juga karena bapaknya bayar dewe, bertiga ikut berangkat dengan saya dengan syekh. Subhanallah. Sudah. Oh ceritanya sudah lewat itu. Dia min haitsu la yahtasib. Siapa yang tak suka? Banyak orang menganggap kata-kata takwa itu dianggap adalah kata-kata kere. Ya? Orang menganggap itu apa sih bertakwa? Tidak modern, tidak ngetok, tak hebat, tidak hebat. Ya Allah, coba lihat. Bisa berangkat ternyata karena kedekatan. Kapan ditanya apa yang membuat bapak dan ibu bisa berangkat seperti dengan anak? Pak Ustaz, mulai umur 2 tahun anak kami itu sudah kami latih supaya bisa hafalan. Dan kami berusaha semua makanan yang dikasih dengan anak kami makanan-makanan yang halal thayyibah, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Ada kawan kita yang sudah setengah mati
sebelum duha ikut zikir dengan saya setiap hari Ahad di pesantren. Subhanallah, dia punya utang. Pas dia punya utang pulang dari duha itu, ternyata sambil nunggu mobil, begitulah dia diserempet mobil itu. Pas diserempet, akhirnya apa dia bilang? Aku mau damai, tapi dengan syarat kalau bisa utang, bisa lunas Pak. Masya Allah, utang yang di 3 juta itu langsung keluarlah dari cek dari bapak yang punya mobil itu. Lunas waktu itu. Cuma kata ini bayar tidak sama. Begitulah cara Allah memberikan jalan keluar. Paham ya bro? Baru paham ya kan kalau bicara dengan duit baru nyambung kamu. Betul? Kira-kira enak punya rezeki yang begitu, punya nasib yang itu lemah. Bahkan ada kawan saya sejak masa ini umur 28 tahun kemarin subhanallah ngomong dengan saya, Ustaz, setelah saya duha berkali-kali dengan Pak Ustaz, gaji saya sekarang sudah naik. Mama aku bilang dari 3 juta jadi 6 juta. Mama bisa begitu. 3 bulan yang lewat aku ikut Ustaz, aku belum nikah. Sekarang aku sudah nikah, bini aku itu PNS gajinya 3 bulan. Orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah akan jadi mulia. Aminkan dulu. Amin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan mulia. Amin. Bukankah manusia sekarang sedang gila hormat? Ya. Gila hormat, gila supaya dipuji dan supaya ini supaya ya Allah. Tapi dijanjikan oleh Allah, hamba-hambaku yang bertakwa hidupnya akan mulia. Betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan karena rainya cantik. Rai cantik kan paling umur sampai 70. Kalau sudah 70 kata orang Jakarta rile. Kata orang lain ribut. Betul? Nah, kalau orang itu hanya karena gagah bilang hebat, karena jabatan, ketika kata jabatan jadi itu oleh orang baru berjalan dengan tidak patut kita melihatnya, ringan maksudnya. Betul? Tapi kalau dia mau punya jabatan atau tidak, tapi dia dekat dengan Allah, selalu bertakwa kepada Allah, dia jadi dimanapun dia duduk pasti akan mulia. Betul? Makanya jangan berlomba-lomba hanya berais, berias, sama aja. Murid-murid sekitar melawan itu. Sama dengan kalau kita sekarang loh, Indonesia kan masih sedang berkembang. Sekarang sudah lewat dari berkembang, kita sudah maju. Tidak dapat lagi bantuan. Ya, itu orang maju itu menurut kita itu orang hebat itu kalau rumahnya besar, betul? Mobilnya bagus, tokonya hebat, kemudian agak penampilan ini. Makanya saya bilang kalau kita ini yang datang itu penampilan hebat itu pasti dijemput. Tapi kalau yang datang cak sarung-sarungan ini, kalau kemarin kata jamaah,
pakai jas. Belum masih meninggal. Makanya kan ada disambut dikit begini-begini kan. Kalau begitu belum tersembilan, biar membuntu yang penting. Syaratnya beres segi bagi saya. Masya Allah. Apa kata Allah? Aku tidak melihat penampilanmu, wahai hamba. Aku melihat hati dan ketakwaanmu dan amal. Dan kau salah menjadi orang yang minder. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kenapa pula lah harus minder? Ya? Siapa yang paling tinggi dan hebat di dunia ini? Kenapa kau minder? Bertemu dengan menteri dan minder. Orang minder itu cirinya jauh hanya hilang gitu. Istilah saya mutaber, mengumpulkan pemerintah. Ya bu, sholat jadi orang yang percaya diri. Oh, salah satu penyakit kita sekarang umat kita karena kurang bertakwa, tidak pede, tidak percaya diri, minder. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan dakwah Militer RRI hari ini, dan kita akan kembali terkait dengan tema kita hari ini mengenai takwa. Dan kali ini kita langsung untuk sesi tanya jawab. Sudah siap Ustaz? Insya Allah sudah siap Ustaz ya. Sudah siap. Kita persilakan kepada ibu-ibu yang bertanya. Siapa ibu? Oke, buat ibu silakan bertanya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu ya, biar kita itu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Nurman, mewakili Majelis Al-Ikhlas Brazil. Pada Pak Hadi, kami ingin yang terhormati, kami ingin bertanya, bagaimana Pak secara sebagai kita hamba yang lemah, tapi ingin mengerjakan ibadah untuk mencapai kata, dan juga apakah doa-doa yang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz terkait pertanyaan bagaimana kita menggapai ya kita menjadi orang bertakwa dan amalan doanya bagaimana Ustaz? Terima kasih Ibu, pertanyaan yang sangat bagus, langsung direspon dari materi kita. Masya Allah, kelihatan diam-diam apa benar rombongan pengajian ini. Alhamdulillah. Ustaz, saya kepengen jadi orang yang bertakwa. Bagaimana sarannya supaya bisa saya menjadi orang yang bertakwa? Ya, tentunya diawali daripada tadi. Pertama adalah kita harus paham satu target hidup sengaja dibuat oleh Allah. Itu adalah sengaja dibuat oleh Allah lagi itu. Kan main-main. Ya, itu adalah planet-planet yang baik. Gugusan bintang begitu juga. Ditambah pula bumi dengan isinya ini banyak ini. Ya, ada batu bara, ada minyak, ada kalau di sini. Ya, ada gas. Ibu, sengaja dibuat oleh Allah pula. Ada lagi laut, ada hutan, ya, ada sungai dengan isinya. Ini semua sengaja dibuat oleh Allah. Kira-kira saya tanya, kira-kira banyak nggak yang diciptakan oleh Allah ini? Kalau di dunia banyak nggak? Masya Allah. Sengaja dibuat oleh Allah. Itu targetnya adalah untuk manusia. Kenapa Allah membuat manusia? Biar manusia beribadah kepada Allah. Jadi jangan lupa, sering saya bilang, hidup ini bukan hanya 3 kali. Makan enak, tidurnya enak, beranak, bukan. Loh, kita punya target. Apa yang membuat kita berbeda dengan makhluk yang lain dan manusia yang lain? Kita punya target hidup. Apa target hidup kata Allah? La'allakum dengan beribadah itu kita menjadi orang bertakwa. Makanya ibunda, supaya ibadah itu diterima, pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua ala sunnatul Rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ibadahnya bagus ilmunya, alhamdulillah syarat-syaratnya semuanya ada, tapi
tidak ikhlaskan Allah. Ya, jadi dua ini jangan hilang. Pertama harus ikhlas lillahi ta'ala, ya, mencari ridho Allah karena Allah, dan yang kedua seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya kan? Ya, makanya ada ibadah itu dua, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah, ada khassah, ada ammah. Yang khassah tak boleh lagi dibuat-buat, harus ikuti Rasul. Ya, sholat subuh 2 rakaat, kau usah nambah-nambahin. Ya, harus ikut. Haji itu ke Mekah, jangan ke tempat lain. Ya, itu namanya haji macam-macam. Ya harus ikut. Nah, ibu-ibu rahimahullah, insya Allah kalau dua ini ada syaratnya, mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah, maka ibadah itu akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Bunda, makasih. Satu lagi Ustaz, amalan doanya apa ya Ustaz? Amal doanya kita disuruh oleh Rasulullah supaya selalu asik beribadah. Setiap habis sholat jangan lupa minta dengan Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang nanya saya, kalau kita DPR boleh tak a'inna? Boleh. Nanti ada di belakang baru ada lakimu, ada anak-anakmu, cucu-cucumu, keluarga, ya, biar kita hadir di belakang kita. Kami, ya, coba lihat di dalam surat iyyaka na'budu. Kami berada di DPR kan? Ya, nah, berbanyak setiap saat habis sholat itu paling tidak kata Rasulullah kau baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nafas nak pakai ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita minta dengan Allah, tolong saya ya Allah supaya saya selalu a'inna ala dzikrika, selalu mengingatmu, ya, kemudian mensyukuri nikmatmu dan beribadah yang baik kepada ya Allah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan tadi. Lanjut, siapa lagi? Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Nadrah Haji Darul Rasid. Saya Ketua Masjid Majelis Taklim Masjid Anur Rosikan. Saya bertanya, bagaimanakah hakikat takwa yang sesungguhnya? Hakikat yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bagaimana hakikat? Terima kasih Ibu Ketua Masjid. Ini kalau kakak ketua tak ada kalau mau bacanya. Pertanyaan beliau gimana hakikat takwa itu? Secara makna sudah disepakati para ulama adalah takwa itu berarti adalah mengamalkan atau mengerjakan yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, terus takwa itu kata Rasulullah hahuna. Takwa itu di sini. Ya, makanya kalau tak hatinya bagus, insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena semua diawali dari hati dulu. Kalau hatinya bagus, insya Allah keluarnya bagus. Ya sama lah dengan tempo yang kita punya di rumah itu. Kalau isinya apa namanya itu kopi, dituangkan kopi yang keluar. Tapi kalau comberan, kalau susu, ya hati dulu. Maka perbaiki hati dulu. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri orang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah di antara alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin. Di antara orang bertakwa itu adalah yunfiquna fis-sarra'. Mereka siap berinfak di waktu muda, waktu senang, waktu susah tetap berinfak, ya. Bisa menjaga amarahnya, ya, dan bisa memaafkan orang lain. Allahu Akbar. Ini sulit kali. Apalagi memaafkan itu yang terakhir.
Aku tak maafkan dia sampai hidungnya mencium tanah. Mati berarti orang itu. Mau mati. Pas sudah dikurban, lah mati deh. Memang matinya jadi. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Di dalam surah Al-Baqarah kita baca, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wah, bagus banget. Ini pintar kali ngajinya. Apalagi ayat pendek, inna a'tayna al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Panjang itu bisa deh kalau sudah mengajar ini. Qalu ya wailana amma asana mimma rabbina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Mursalin apa mursalun? Kalau pakai fi harfu jar berarti lailati. Pikir agaknya lailati garun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan selalu belajar terus ya Bu ya. Musalun, musalim, musarun, adil, musalim itu yang tidak di rumah itu. Asli. Sampai mana tadi? Sudah. Oke, ibu yang hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau takwanya sudah dapat tadi dengan ibadah yang benar, maka takwa itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Silakan Ibu yang di belakang. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunami dari pengajian Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman, Sungai Kedukan, Kecamatan Labutan, Kabupaten Banyuasin. Ustaz yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan, dalam Al-Quran dinyatakan sholatlah kamu untuk mengingat aku. Sementara Ustaz, saya ini khususnya juga mungkin ibu-ibu sekalian, ketika mengerjakan sholat itu masih terkadang masih banyak mengingat yang macam-macam, berarti tidak fokus, tidak khusus. Nah, pertanyaan saya pada kesempatan ini Pak Ustaz, bagaimana supaya di dalam kita mengerjakan sholat itu benar-benar khusyuk dan kita fokus semata-mata kita sedang berdialog dengan Allah. Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya cuma satu, yang lain dengar. Kalau yang lain tidak dengar berarti bertanya kalau. Oke, pertanyaan beliau Ustaz, salah satu tujuan sholat yang jelas kata Allah adalah untuk mengingat Allah. Aqimus sholat dan dzikri. Tapi jangan pula ikut dengan ada rombongan yang bilang, sudahlah kapan ingat dengan Allah berarti sudah sholat. Akhirnya ingat. Eling ya. Ada yang begitu. Sudah sholat belum? Sudah.
Ya Bu ya? Ibu, ngaku dah. Gak usah pakai nama. Ya, Ibu ya. Bagaimana kata beliau, kadang-kadang kita sholat pun masih ya, tak khusyuk. Allahu Akbar. Sah, udah tuh mati. Hidup kompornya belum mati kalau tak Allahu bagaimana Pak Ustaz? Makanya para ulama juga membagi khusyuk itu bermacam-macam. Ada yang khusyuk itu ketika dia tahu dia sholat itu pun sudah khusyuk. Makanya dia tuh dari hikmah takbiratul ihram di antaranya adalah mengembalikan kita supaya ingat Allahu Akbar. Aku sholat tapi ini ada begitu. Maka kembali Allahu Akbar. Allah Sallallahu liman boleh sholat tapi. Nah, ya, ada makna khusyuk itu adalah dia mengerti apa yang dibaca. Ya Bu ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh, dia tahu Maliki Yaumiddin. Nanti yang jadi raja itu penguasanya Allah. Yang lain raja-raja itu mati loh. Termasuk si Fir'aun, si Ta'un, gitu dong. Gimana dong? Maka yang ketiga, khusyuk itu ada sebagian mengatakan adalah ketika dia tumanina. Sallallahu liman hamidah. Benar tuh. Boy, kalau tarawih banyak yang tak tumanina. Warap ini. Sallallahu liman sampai dia meneteskan air mata, nangis. Coba kalau kamu sholat ini bungkus kali-kali kita ketika di Arab apa di Mekah, di Madinah, oh imam itu kadang-kadang nangis, kita baru nangis. Kenapa kau nangis satu sedih? Ngerti enggak? Ada pun jamaah umroh saya, Ustaz, lemah ini yang tadi khutbah Jumat nih. Mas iyo, alhamdulillah Pak Ustaz lemah khutbah di sini di Mekah ini. Kenapa? Pendek katanya. Kira dia pentingnya di sini. Sedih. Ada pula yang kau nangis dulu Allah. Ngapa musuhnya dong? Bukan musuh Ustaz, menyesali diriku. Aku satu aku tak hati yang apa? Masya Allah, ya Bu ya. Jadi salah satu di antaranya mulailah dipahami arti yang dibaca itu, Bu ya. Dan kita ini kan sedang berada di depan Allah Rabb kita. Masa kamu ngomong dengan saya kan begini, Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Kita kan, Ustaz apa kabar Pak Ustaz? Kita di depan Allah yang masih dalam apa baca Allah. Dan bayangkanlah itu sholat terakhir mungkin untuk kita. Itulah yang kita buat malam-malam tahajud.
Ya Allah, mungkin besok kakak lagi tahajud bagiku ya. Habis itu kau baca pro suami kamu pula begitu. Habis itu kau baca Yasin latihan. Ngapa kau baca Yasin dulu? Aku lihat kau nangis tadi malam, Pak. Mungkin akan tanda kalau kau mati inilah yang kubaca buat kau. Sudah, jadi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan insyaallah dari pertanyaan itu mengajak kita semuanya ingat oleh-oleh Isra Mi'raj Rasulullah diantaranya adalah sholat. Sholat yang khusyuk akan membawa insyaallah ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Masih banyak ya Bu ini bertanya? Masih, tapi kita akan kembali bisa jeda pada berikut. Tetap tidak melintas dari insya Allah. Lanjut saja kita akan memberikan pertanyaan dari ibu. Namun sebelumnya kita mau memberikan dulu semua ibu-ibu yang ingin menjadi calon murid surganya Allah. Sudah siap Bu untuk disambut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Masjid Al-Mawardi, Lokasi Batu. Yang akan saya tanyakan singkat saja Pak Ustadz, apakah dengan ketakwaan kita dijamin Allah untuk masuk surga? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih. Mana tadi? Dari Masjid Al-Mawardi. Sini. Pertanyaan beliau, apakah semua orang yang bertakwa itu masuk surga? Ya, jadi tadi belum habis semua kupasan kita. Nikmatnya jadi orang bertakwa itu tadi pertama, insyaallah ada jalan keluar dari kesulitan. Ada rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi mulia, Allahu Akbar. Ya, jadi mulia. Ditambah lagi diantaranya ada tadi diajari oleh Allah jadi pintar. Jadi kalau ada orang katanya bertakwa tapi itu yang itu nggak jelas juga itu takwa. Mungkin takwa boleh. Ya. Yang berikutnya tadi yang kelima, ketika kita orang bertakwa, insya Allah dimudahkan Allah rezeki kita. Ya. Dan yang berikutnya adalah orang bertakwa itu diantaranya adalah insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allahu Akbar. Hamba-hamba Allah yang bertakwa itu nanti berangkat bersama-sama ke dalam surga Allah. Bukan hanya berjalan tapi dikawal. Allahu Akbar. Makanya kalau orang ngerti dengan ayat-ayat begitu ajakan-ajakan Allah, tidak terlalu gila dengan dunia ini. Ini masih main ini malah becek-becek ini jalan ini ini aja. Ya, kalau cantik, bagunya baju 2 juta bisa habis. Nggak mungkin dipakainya tiap hari baju itu kata orang cuma satu itu baju mama itu ya. Tapi di surga itu semua makanan minuman kata Allah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak pernah dilarang makan. Jadi yang tak kabarnya makan buah-buahan di dunia ini masih ada kesempatan di akhirat. Tahu sakit hati, Bu, marah. Jangan
kecewa. Apa dia bilang? Biar aku dikecewakan orang di dunia, yang penting aku jangan kecewa di akhirat di depan Allah. Biar aku dibohongi orang di dunia, aku tidak akan dibohongi oleh Allah di akhirat. Biar aku dizalimi orang di dunia, yang penting aku dapat keadilan di akhirat. Biar rumahku kecil di dunia, yang penting punya istana di akhirat. Jangan amin baik, membangun. Bangun, membangun masjid cuma satu keramik. Bertanya dulu di TV, Ustaz, kalau cuma satu keramik dapat istana dan nanti di surga. Kalau di atas keramik sipo itulah kau. Oh ya, terima kasih. Insya Allah orang bertakwa masuk surga. Insya Allah. Memang itulah yang diminta oleh Allah. Allah itu sayangnya dengan kita. Jangan sampai masuk neraka. Kita tak kuat ibu. Sekarang saya tanya, ibu yang sudah nyekolahkan anak-anaknya, mau nggak kalau anak-anaknya itu jadi anak-anak yang terlantar? Berarti memang sayangnya itu dengan anak kita. Mak mana dengan Allah yang membuat kita ini bermodal, dibuat langit, dibuat bumi, dikasih ada semua cukup. Allah tak suka melihat hambanya ini masuk neraka. Ya kan Bu ya? Berarti kita harus berusaha juga lah. Mudah-mudahan ya Allah kuatkan kami berusaha terus dan bersungguh-sungguh berjihad untuk bisa masuk ke dalam surga ya Allah. Amin. Terima kasih. Baik Ustaz, kita masih ada satu yang terakhir. Sudah siap Ustaz? Insya Allah siap Ustaz ya. Soalnya Ibu ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadda Safi dari Masjid Ta'lim Nur Kenana Jalan Pertahanan. Yang saya tanyakan, bagaimanakah cara kita mencapai ketakwaan yang hakiki? Pertanyaan yang mirip tadi dengan yang kedua kan masalah. Ustaz, bagaimana supaya kita mendapatkan takwa yang hakiki? Memang begitulah Allah menyuruh kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pertama kita harus yakin Allah tidak pernah menyuruh kita sesuatu yang kita tidak mampu. Ya? Bu ya? Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain kata Allah, ittaqullaha mastata'tum. Artinya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Mohon maaf ya. Lah sudah berangkat ke masjid, yang enggak apa-apa, tapi sakit kan kita sudah sampai situ bagaimana? Ya. Allah tahu kita kemampuan kita. Maka kata Allah, tak baca sholat berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa baring, pakai isyarat, tidak bisa pakai isyarat, pakai hati dulu, tidak bisa pakai hati, berarti udah mati udah itu. Enak tak jadi orang Islam ibu? Enak tak jadi orang Islam? Allah tahu ukuran kita. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Tidak bisa puasa karena kita lapar, apa karena kita sakit atau menyusukan? Silakan tempat yang waktu yang baik. Ikut tumarodo. Kalau sedang sakit kan, sesuai dengan kemampuan kita. Ya Bu ya. Lah sudah malam jam setengah 3. Allahu Akbar. Apa sudah takwa lagi Bu? Ya, jangan dipaksa. Mas tato Ibu pernah menonton di TV? Ada orang pemain poli, tapi masih pakai jilbab. Biar jilbabnya tak sempurna, tapi yang aku kepengen menunjukkan dengan dunia ini, aku muslimah. Begitu lagi ya. Masya
Ternyata biarpun menutup aurat kita tetap bisa berkarya. Alhamdulillah. Main silat jadi juara satu. Padahal jilbab. Betul? Bermain bulu tangkis sah. Jilbab. Ini mereka tidak pernah jeruk musik. Sudah jadi. Terima kasih Bu. Pertanyaannya berangkat. Sama-sama kita punya semangat supaya sesuai dengan kekuatan kita selalu kita kerahkan bersungguh-sungguh untuk bisa lebih bertakwa kepada